Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nana Faradiba dalam media pembelajaran matematika berbasis IT. Nah, di sini saya akan menunjukkan pemanfaatan melalui aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita akan membuat dari mulai grafik, bangun ruang, grafik fungsi, dan pembuatan jaring-jaring pada bangun ruang. Sebelum itu teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Nah, GeoGebra sendiri itu merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan atau mempresentasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Nah, aplikasi ini juga dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus. Nah, kita gunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika sendiri. Nah, jadi di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan menu-menu bar pada GeoGebra. Nah, teman-teman lihat menu file. Menu file digunakan untuk membuat, membuka, dan menyimpan atau mengekspor file dari aplikasi GeoGebra ini. Kemudian edit digunakan untuk mengedit teks atau gambar. Kemudian view digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra-nya. Kemudian ada menu option. Menu option itu digunakan untuk mengatur tampilan dari huruf, penggunaan jenis font atau objek-objek geometri dan sebagainya. Kemudian ada tools itu digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan. Nah, kemudian ada menu window. Menu window sendiri digunakan untuk membuat jendela baru. Kemudian menu help digunakan untuk petunjuk teknis penggunaan dari program GeoGebra sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak contoh-contoh dari toolbar pada GeoGebra. Nah, ini toolbar. Di bawah menu ada toolbar. Toolbar yang pertama yaitu yang bentuk mirip kursor. Nah, ini digunakan, kita klik. Nah, di sini ada tersedia move around, point, terus freehand shape, dan pen. Kemudian ada icon yang ada E. Di sini tersedia point untuk membuat titik atau intersect dibuat untuk memotong dua objek. Kemudian midpoint center digunakan untuk membuat titik tengah atau pusat dari objek, misalnya lingkaran, kan ada titik tengahnya. Kemudian icon selanjutnya itu ada icon di dalam sini ada line, ada segmen. Nah, line sendiri itu digunakan untuk membuat garis. Kalau segmen itu dia membuat ruas garis antara dua buah titik. Kemudian sampai kita ada pada vektor. Vektor itu untuk memilih titik awal dan titik akhir. Pokoknya intinya dia untuk membuat garis. Nah, kemudian icon selanjutnya itu di dalamnya ada penducular line, itu digunakan untuk membuat garis tegak lurus. Kemudian ada parallel line, dia digunakan untuk membuat garis sejajar. Nah, kemudian yang paling bawah itu ada locus. Locus itu juga dapat digunakan dengan cara memilih titik lokus pada suatu objek. Nah, kemudian icon yang ada segitiganya itu dia untuk poligon. Nah, poligon itu digunakan untuk membuat grafik berbentuk poligon dengan cara memilih beberapa titik dan mengklik kembali titik awalnya. Kemudian icon yang mirip lingkaran tapi ada titik tengahnya. Di dalamnya ada circle with center through point yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan titik tertentu sebagai titik yang terletak pada busur lingkaran. Kemudian ada circle through 3 point digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih 3 buah titik. Nah, kemudian ada circular arc itu digunakan untuk membuat busur pada lingkaran. Nah, kemudian ada circular sector digunakan untuk membuat sektor lingkaran yang berpusat pada titik pusat. Nah, dan membuat dua titiknya. Kemudian ada ellipse. Ellipse itu digunakan untuk membuat ellipse dengan cara memilih dua titik fokus dan titik dari ellipse tersebut. Nah, kemudian bisa juga dibuat untuk
Nih, elips. Nah, kemudian bisa juga membuat hiperbola. Digunakan untuk membuat hiperbola dengan memilih dua titik fokus dan satu titik dari hiperbola tersebut. Nah, kemudian ada parabola juga di situ, digunakan untuk membuat parabola dengan memilih titik dan garis arah. Untuk toolbar selanjutnya itu untuk icon selanjutnya yang seperti ada sudutnya. Nah, di situ ada angle yang digunakan untuk menentukan sudut dari 3 buah titik atau 2 buah garis. Nah, kemudian ada distance or length digunakan untuk menentukan jarak dari 2 buah titik ke bidang lainnya. Area itu digunakan untuk mengukur luas dari poligon, lingkaran, dan bidang lainnya. Nah, kemudian volume sendiri digunakan untuk menentukan volume dari piramid, prisma, kerucut, dan bidang lainnya. Nah, kemudian ini ada dua icon dengan 2 buah titik yang di tengahnya ada garis, ada line-nya. Nah, di situ ada reflect about line, digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan bidang. Kemudian reflect about line about plane digunakan untuk merefleksikan sebuah objek sebagai sebuah garis. Kemudian reflect about point digunakan untuk merefleksikan objek dari sebuah titik. Nah, kalau untuk rotate around line itu dia digunakan untuk membuat dari bidang ke bidang dengan cara memasukkan ukuran sudutnya. Kemudian translate by vector digunakan untuk menerjemahkan titik koordinat ke dalam bentuk vektor. Kemudian ada delete from point digunakan untuk membuat titik baru dari dua buah titik. Nah, nanti teman-teman ada nanti melihat style bar graphic view. Nah, fungsinya itu dia dapat melihat objek yang telah dibuat pada aplikasi GeoGebra. Jadi dapat kita edit lebih lanjut kalau misalnya mau setelah ditinjau tersebut. Kemudian style bar algebra view itu digunakan untuk melihat daftar objek yang telah dibuat atau ditinjau dari fungsi aljabar. Nah, kemudian input bar. Dari input bar sendiri itu berfungsi untuk pengguna untuk mendefinisikan sebuah objek matematika yang terdapat pada tampilan aljabar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat fungsi dari aplikasi GeoGebra. Nah, dalam pelajaran matematika itu biasanya kita menemukan fungsi, misalnya fungsi linear, kuadrat, polinom, atau trigonometri. Nah, untuk membuat fungsi, kita dapat menentukan terlebih dahulu tipe fungsi yang akan kita buat untuk aplikasi ini, kemudian memasukkan persamaan berdasarkan bentuk umum fungsi tersebut pada kolom masukan atau kolom input, kemudian tekan enter. Nah, sekarang pertama setelah dibuka aplikasi GeoGebra-nya, di bagian bawah kita dapat melihat ada input. Nah, di situ kita bisa ketikkan fungsi. Misalnya f x sama dengan 2x tambah 5. Nah, setelah itu langsung saja untuk fungsinya mau fungsi selanjutnya fungsi kuadrat kita sesuaikan aja, kita buat fungsi umum dari sebuah kuadrat. Misalnya fx sama dengan x. Kalau misalnya kita mau membuat fungsi kuadrat, kita sesuaikan aja fungsinya, langsung masukkan fx sama dengan x pangkatnya kita pakai ini, pangkat 2, kemudian ditambahkan 3x dikurang 1. Nah, seperti ini fungsi kuadratnya. Kemudian kalau misalnya fungsi polinom sendiri bisa kita buat, misalnya polinom itu kan dia pangkat 4 ya teman-teman. Jadi langsung aja masukkan fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x dikurang misalnya pangkat 3 dikurang
X pangkat 2 ditambah 1. Nah, jadinya bakal seperti ini. Nah, kemudian untuk misalnya fungsi satu lagi ya, fungsi trigonometri sama dengan contohnya sin, pakai sin biasa sin, kemudian kita masukkan X ditambah 45 dikurang 4. Nah, seperti ini. Dia akan bergelombang seperti itu. Kemudian kalau fungsi eksponen, misalnya A pangkat X. Oh, kita pakai nilai aja A pangkat X. Nah, seperti itu. Nah, sudah kita coba semua fungsinya. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra. Nah, pertama kita pilih menu View untuk menampilkan 3D Graphics. Pilih 3D Graphics, klik sekali. Nah, sudah terlihat tampilan untuk 3D Graphics-nya. Kemudian selanjutnya kita bisa klik point. Nah, kemudian tentukan titik sembarang di koordinat seperti ini misalnya. Kemudian klik lagi bagian 3D Graphics-nya untuk memilih bagian regular polygon. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik tadi. Nah, kita buat vertikasnya itu sesuai dengan sudut. Jadi poligon kan misalnya kita buat 5. Klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk membuatnya menjadi bangun ruang, kita bisa pilih toolbar piramid. Nah, di sini kita pilih extrude to frames karena kita membuat prisma. Nah, kemudian klik sekali alas dari poligon yang ada di 3D Graphics. Nah, di sini untuk memasukkan tinggi dari bangun ruangnya. Misalnya kita membuat tingginya itu 4. Kemudian klik OK. Nah, sudah jadi bangun ruangnya. Nah, setelah melihat teman-teman di situ kan ada di 3D Graphics-nya sudah muncul bangun ruang poligon 5 sisi. Kemudian bagaimana cara untuk membuat jaring-jaring dari bangun ruang tersebut? Kita bisa klik toolbar yang tadi, kemudian kita pilih icon net yang paling bawah. Sudah muncul gambar dari grafik, gambar dari jaring-jaringnya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat lingkaran dari sebuah persamaan atau menentukan persamaan dari sebuah lingkaran. Nah, kalau misalnya untuk membuat persamaan umum dari sebuah lingkaran, nah misalnya kita buat persamaannya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, kemudian ditambah 0,05 dikurang 4,05 5.0. Kemudian kalau persamaan lingkaran kan dia sama dengan 0. Kemudian tinggal kita enter aja. Jangan sampai. Nah, Y besarnya sama Y-nya harus kecil ya, X sama Y-nya. Nah, setelah itu ini membuat persamaan menjadi sebuah lingkaran. Nah, bagaimana cara kalau misalnya mencari persamaan dari sebuah lingkaran? Kita bisa pilih circle,
kemudian circle drop 3 points. Nah, di sini kita bisa langsung saja klik 3 titik untuk membuat sebuah lingkaran. Tentukan 3 titiknya. Nah, sudah ada titik A, B, C, A 0,2, B 2,0, dan C min 2, min 1. Nah, di sini langsung muncul persamaannya, yaitu X ditambah 0,1 kuadrat ditambah Y ditambah 0,1 kuadrat sama dengan 4,2. Ataupun kita bisa klik circle, kita pilih yang poinnya 3, kemudian yang pertama kita hapus. Selanjutnya bagaimana membuat persamaan hiperbola. Nah, untuk membuat persamaan hiperbola kita pilih elips, kemudian kita pilih hiperbola. Nah, di sini kita harus menentukan 3 titiknya ya. Titik 1, titik 2. Nah, kemudian titik 3 itu kita pilih sini. Oke. Nah, di sini sudah langsung kelihatan ya teman-teman persamaannya berapa. Ataupun dari ABC ini kita bisa input hiperbola dengan memilih fokus poin. Nah, di sini pilih A, kemudian pilih titik B, kemudian klik titik C-nya. Nah, di sini terlihat hiperbolanya, sudah ditentukan titiknya. Nah, sekarang kita akan melihat persamaannya. Nah, ini hasil persamaannya, sama aja seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kan aplikasi GeoGebra ini bisa menjadi salah satu ilmu bantu dalam ilmu kalkulus. Nah, salah satunya itu pada turunan. Untuk membuat grafiknya, yang pertama kita input dulu fungsi dari turunan tersebut. F sama dengan misalnya 4x pangkat 2 ditambah 2, kemudian klik enter. Nah, sudah terlihat grafiknya. Nah, kemudian untuk menentukan derivatifnya, kita pilih derivatif function. Nah, karena kita masukkan tadi adalah fungsi, tadi kan fungsinya fungsi f, x sama dengan. Nah, kita klik derivatif dalam kurung fungsi, dalam kurung f. Nah, maka kita tekan enter, akan terlihat grafiknya seperti pada gambar tampilan grafik berikut. Nah, sekian teman-teman untuk penjelasan saya mengenai aplikasi GeoGebra. Nah, semoga bermanfaat dan belajar matematika melalui aplikasi GeoGebra ini semakin bervariasi ya. Jadi pembelajaran kita jadi lebih interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.